Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, salam sehat dan tetap semangat mengawali pembelajaran kita pada hari ini. Kita buka pelajaran bahasa Indonesia. Tentu anak-anak pernah membaca sebuah teks, tapi mungkin belum tahu bahwa teks itu atau bacaan itu dibangun dari susunan kalimat yang bagaimana dan apa namanya. Nah, dalam satu teks ataupun narasi atau bacaan itu merupakan paduan dari kalimat-kalimat yang disusun secara runtut berdasarkan tatanan ataupun aturan, ya, pedoman bagaimana cara membuat karangan yang baik. Nah, di sini ada ide pokok paragraf. Maka apa itu paragraf? Nah, sebelum kita tahu ide pokok, maka paragraf itu sebenarnya adalah susunan dari kalimat-kalimat yang disusun secara padu dan benar, yang membangun terjadinya sebuah bacaan atau sebuah teks. Nah, maka satu bacaan itu bisa terdiri dari beberapa paragraf. Nah, kemudian dari setiap paragraf tentu ada yang namanya ide pokok. Ya, ada yang namanya ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ya. Jadi ide pokok disebut juga pikiran pokok, disebut juga pikiran utama, disebut juga gagasan utama. Nah, pikiran pokok, ya, pikiran pokok ataupun gagasan pokok itu letaknya pada kalimat utama. Nah, jadi letak dari gagasan pokok atau pikiran utama itu adalah pada kalimat utama. Jadi, nah ini ya, kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya, terdapat ide pokok pada paragraf, sehingga semua ide pokok itu kalau menjadi suatu kalimat, maka semua ide pokok atau pikiran utama menjadi kalimat utama. Tetapi belum tentu kalimat utama itu merupakan pikiran utama. Karena apa? Pikiran utama terdapat pada kalimat utama, sehingga itu kalau kalimatnya itu rangkaiannya panjang, makanya penggalan kalimatnya itulah yang menjadi gagasan pokoknya. Nah, berikutnya menjadi pelengkap untuk melengkapi gagasan pokok. Sehingga kalimat utama belum tentu menjadi pikiran utama. Karena kalimat utama pikiran utama letaknya pada kalimat utama. Tapi kalau kalimat pikiran pokok dan menjadi suatu kalimat, itu jelas itu merupakan kalimat utama. Itu bedanya seperti itu, guys. Nah, kalau Anda bisa memahami ya biarkan dululah. Ya, itu nanti kalau sudah di SMP atau di SMA dan sebagainya ya. Nah, kemudian kalimat-kalimat utama itu akan dikembangkan lagi menjadi kalimat-kalimat penjelas. Maka kalimat-kalimat penjelas ini merupakan penjelas dari kalimat utama. Jadi kalimat penjelas itu isinya lebih khusus lagi, lebih mendetail, lebih terinci. Kalau kalimat utama itu bersifat umum, ya, karena isinya ide pokok tadi, maka dikembangkan menjadi kalimat-kalimat penjelas sehingga bisa gampang untuk dipahami isi dari paragraf tersebut. Kemudian cara untuk menemukan ide pokok pada suatu paragraf ada beberapa cara. Yang pertama, kalian harus bisa membaca dari keseluruhan teks bacaan, dari satu paragraf dibaca dengan teliti, dengan seksama. Kalau sudah, maka berupaya untuk memahami isi teks bacaan tersebut. Ya, jadi membaca dengan fokus sehingga bisa memahami dari isi paragraf tersebut. Barulah kemudian yang ketiga menemukan ide pokok pada bacaan. Contoh sekarang pada perkembangbiakan jagung. Jagung adalah salah satu tanaman palawija yang banyak tumbuh di Indonesia. Berarti itu yang dijelaskan yang mana, palawijanya apa tumbuh di Indonesianya? Ya terserah. Kalau mau dikembangkan jagung sebagai salah satu tanaman palawija, ya nanti penjelasannya ada kacang, ada kedelai dan sebagainya. Kalau banyak tumbuh di Indonesia, ya maka
wilayah Indonesia itu terdiri dari sawah, dari ladang, perkebunan, dan sebagainya. Nah, maka penjelasannya ternyata adalah yang banyak tumbuh di Indonesia. Tanaman ini menjadi komoditas andalan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan diekspor ke luar negeri. Ini merupakan kalimat penjelas sudah ke luar negeri itu menjelaskan tentang jagung yang tumbuh di Indonesia tadi. Ya, menjadi komoditas unggulan dan bahan pangan bagi orang Indonesia. Jagung sering ditanam oleh petani di ladang, pesawahan, ya, mungkin di kebun. Bagaimana cara jagung berkembang biak? Ya, ini membahas perkembangbiakan jagung. Ya, ini secara khusus lagi. Jadi kalimat-kalimat yang ditulis berikutnya adalah kalimat yang sifatnya menjelaskan sehingga lebih khusus dan gampang dimengerti. Tanaman jagung berkembang biak dengan cara generatif, yaitu perbanyakan tanaman dengan menggunakan biji dan seterusnya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian ya, jadi ide pokok ini tadi sudah ya. Nah, ada beberapa macam paragraf. Yang pertama, paragraf induktif atau induksi. Yang kedua, paragraf deduktif atau deduksi. Yang ketiga, paragraf campuran atau gabungan dari induktif dan deduktif. Maka juga kadang disebut juga dengan paragraf deskriptif. Ya, paragraf deskriptif. Nah, paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya atau pokok pikirannya ya, berada di akhir paragraf. Satu contoh, misalkan saya buatkan contoh ilustrasi sederhana atau gambaran sederhana. Ya, akibat penerapan PPKM oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kegiatan masyarakat betul-betul dibatasi. Maka setiap jam 20.00 jalan-jalan utama banyak yang ditutup. Maka tidak aneh jika malam tiba jalanan menjadi lengang dan sepi. Nah, maka di sini mana yang kalimat umumnya? Ya, kalimat umumnya adalah ini. Jika ya, malam tiba jalanan menjadi lengang dan sepi. Mengapa? Nah, sebabnya di atas tadi. Nah, maka inilah contoh tadi yang saya katakan bahwa pikiran utama itu terdapat pada kalimat utama. Tapi kalimat utama belum tentu menjadi gagasan utama atau pikiran utama. Contoh ini, maka tidak aneh. Nah, ini maka tidak aneh karena melengkapi saja. Jika malam tiba, jalanan menjadi lengang dan sepi. Inilah yang menjadi gagasan utamanya. Sehingga tidak semua kalimat utama menjadi gagasan utama. Tapi kalau gagasan utama yang tertuang menjadi suatu kalimat, maka itu menjadi kalimat utama. Oke ya, jadi ini paragraf induktif. The in, itu dari in. Gambarnya in itu di dalam. Di dalam kayak gambarannya khusus lah ya. Jadi dari kalimat-kalimat yang khusus menuju ke kalimat yang umum. Ya, maka paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya, pokok pikiran utamanya ada pada akhir paragraf. Oke, kita lanjut pada berikutnya. Yang kedua adalah paragraf deduktif atau deduksi. Ya, adalah paragraf yang gagasan utamanya ada di awal paragraf. Ya, gambaran contoh. Seperti tadi yang jagung, ya, adalah jenis tanaman koleozoa yang banyak tumbuh di Indonesia. Tadi termasuk paragraf deduktif karena apa? Ya, kalimat utamanya atau gagasan utamanya ada pada awal paragraf. Nah, ini contoh lain. Pada malam hari jalanan sepi. Lengang hanya 1-2 kendaraan yang lewat. Hal tersebut karena adanya PPKM yang dicanangkan oleh pemerintah. PPKM untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 yang kian meningkat. Semua masyarakat dianjurkan untuk mentaati anjuran tersebut. Nah, sekarang yang mana yang ini? Pada malam hari jalanan sepi. Ya. Nah, ini sepi. Mengapa sepi? Itu tadi. Ya. Ada PPKM, kegiatan masyarakat dibatasi. Nah, ini. Jadi ini adalah paragraf
deduktif. Kemudian yang ketiga adalah paragraf campuran atau paragraf deskriptif, itu gabungan dari paragraf induktif dan deduktif. Jadi kata-kata umum ya, gagasan utama yang ada di awal itu nanti diulang pada akhir paragraf ya. Jadi misalnya yang saya buat contoh yang ini aja, yang deduktif itu ya. Nanti bagaimana? Pada malam hari jalanan sepi, lengang, hanya 1-2 kendaraan yang lewat. Hal tersebut karena adanya PPKM yang dicanangkan oleh pemerintah. PPKM untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19 yang kian meningkat. Semua masyarakat dianjurkan untuk mentaati anjuran tersebut. Maka pada malam hari jalanan tampak menjadi sepi dan lengang. Nah ini, maka pada malam hari jalanan menjadi tampak sepi dan lengang. Ini kalimatnya berbeda redaksinya ya, saya buat beda dengan redaksinya, ini tidak saya buat tulis, tetapi intinya sama. Malam hari itu jalanan sepi, cuman kalimatnya aja yang diubah redaksinya, bentuk tulisannya atau jenis tulisannya ataupun ya redaksinya lah, ureanya ya, tapi intinya sama, maksudnya sama. Nah, inilah paragraf deduksi atau paragraf campuran atau paragraf deskriptif. Oke ya. Nah, sambil kalian bisa melihat nanti di materi bahasa berikutnya, kamu cari, tolong nanti tugasnya kamu buatkan contoh ya, paragraf yang termasuk paragraf induktif dan paragraf deduktif. Nah, mungkin kalau yang campuran itu agak sulit ya, ada 2 itu saja. Dan paragraf itu kamu tulis ya, 1 paragraf saja, kemudian kamu tentukan pokok pikirannya di mana, kamu garis bawahi ya, kemudian itu termasuk paragraf induktif apa deduktif. Oke ya, itu bisa nanti setel ulang-ulang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, SD Negeri 1 Panggung Rejo, dan tetap semangat. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.